Swastiastu. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang Dharma Gita bersama Ibu Ida Ayu Komang Fatmawati. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian Dharma Gita. Dharma Gita berasal dari kata dharma yang memiliki arti kebenaran atau keagamaan, dan kata gita yang artinya tembang, nyanyian, atau lagu. Dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa Dharma Gita yaitu nyanyian, lagu, atau tembang keagamaan yang dinyanyikan untuk mengiringi pelaksanaan upacara yajna dalam agama Hindu. Nah, anak-anak, Dharma Gita itu bukan hanya sekedar nyanyian, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ajaran keagamaan, ajaran kesusilaan, penggambaran kebesaran ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam segala manifestasinya. Dharma Gita juga memiliki nilai-nilai tuntunan kehidupan, sehingga Dharma Gita sering dibawakan saat pelaksanaan upacara yajna. Dharma Gita merupakan bagian dari Pancagita. Pancagita itu adalah 5 macam bunyi atau suara yang digunakan dalam mengiringi atau menunjang pelaksanaan upacara yajna, yaitu terdiri dari 1. Suara kentongan atau kulkul. Yang kedua, suara gong. Yang ketiga, suara kidung. Yang keempat, puja mantram. Dan yang kelima, suara genta. Nah, adapun Dharma Gita termasuk dalam suara kidung. Jenis-jenis Dharma Gita ada banyak. Yang pertama adalah sekarare. Sekarare adalah nyanyian atau lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak atau nyanyian ketika mengasuh anak. Sekarare juga merupakan kumpulan lagu-lagu dolanan yang dinyanyikan oleh anak-anak dalam permainan tradisional. Untuk contohnya, kalian dapat melihat di link YouTube yang telah Ibu cantumkan ya. Atau kalian bisa mendengarkan sekarare sebagai berikut. Bebek putih jambul maka bernajeng nganginang, maka bernajeng nganginang, luas ngale apa iya, luas ngale dan gede, ditulan tas yang ngelangi saling silemen. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Sekarang kita akan masuk ke sekar alit. Sekar alit itu tembang macepat, pupuh atau geguritan. Lirik-lirik yang terkandung di dalamnya syarat akan nilai kerohanian, kesusilaan, dan pengetahuan maupun yang bersifat romantis. Contoh pupuh dari sekar alit yaitu pupuh ginade, pupuh mijil, pupuh pucung, pupuh mas kumambang, ginanti, dandang gula, sinom, durma, pangkur, dan semaradana. Nah, berikut Ibu sajikan contoh pupuh sinom. Selamat mendengarkan. Pakokok dasar agama, panace serada neka puji, sane leligi mo neka Brahman sane kepesing Atman sanek kepeng kale karaman sapeng telu mungo samesaranek kepeng pat-pat moksa kapeng lima sami buat sudut
jani bapet mari tatas. Nah, karena kalian sudah mendengarkan Pupusinom, sekarang kita akan menuju ke Sekar Madya. Sekar Madya disebut juga dengan kekidungan atau tembang tenggahan, yaitu nyanyian yang ditembangkan untuk mengiringinya. Isi tembangnya disesuaikan dengan jenis upacara yang dilaksanakan dalam agama Hindu. Sekar Madya memakai aturan pada lingse. Nah, berikut adalah contoh kidung yang sering digunakan. Mungkin kalian sudah sering mendengarkan kidung Ido Ratu ketika kalian sedang bersembahyang di pura. Jadi, kalau kalian bersembahyang ke pura, jangan lupa ikut mekidung ya. Nah, jenis Dharma Gita yang keempat adalah Sekar Agung. Sekar Agung sering disebut dengan istilah wirama atau kekawin. Kekawin diikat oleh guru lagu, yaitu panjang pendeknya suara yang dilantunkan. Sekar Agung ini sangat syarat dengan nilai-nilai filsafat rohani serta nilai filsafat kehidupan yang sangat tinggi. Nah, berikut salah satu contoh Sekar Agung yang merupakan kutipan dari Kekawin Ramayana. Nah, jenis Dharma Gita yang kelima adalah sloka. Sloka ini merupakan bait-bait dari kitab suci yang dilantunkan menggunakan irama mantra. Isi dari sloka sendiri mengandung nilai-nilai pujaan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa beserta manifestasinya. Salah satu contoh sloka adalah kutipan dari kitab Bhagavad Gita. Selanjutnya, jenis yang keenam adalah Palawakya. Palawakya yaitu pembacaan sloka yang menggunakan irama tertentu dan menggunakan bahasa Jawa kuno. Dalam kitab Sarasamudaya yang menggunakan bahasa Jawa kuno sering dibaca menggunakan irama Palawakya. Berikut adalah contoh kutipan Sarasamudaya. Nah, untuk contoh pembacaan sloka, Ibu akan menyajikan barcode yang berisi link untuk contoh sloka dan Palawakya. Kalian dapat menyekennya dan kalian dapat mendengarkannya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Dharma Gita di setiap daerah Nusantara itu biasanya berbeda-beda? Adapun di daerah Jawa dan Bali itu hampir memiliki kesamaan. Sedangkan di daerah Kalimantan itu sangat khas dan memiliki banyak ciri yang berbeda dari kidung-kidung Hindu Bali. Kidung Kalimantan disebut dengan Kandayu. Nah, berikut adalah beberapa contoh Kandayu. Berikut Ibu sajikan barcode Kandayu, kalian dapat menyimaknya ya. Nah, baik anak-anak, kita sampai kepada materi praktik Dharma Gita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Dharma Gita sering kita jumpai dalam Kidung Dewa Yadnya, yang isinya tentang lirik mengandung unsur pemujaan dan puji-pujian kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Yang kedua, Kidung Resiyadnya, yaitu kidung yang berisi tentang gambaran kesucian, ajaran ketuhanan, ajaran kelepasan, dan menggambarkan swadharma seorang sulinggih. Kidung Manusayadnya bertujuan agar kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik, damai, bahagia, seperti yang digambarkan dalam kisah Panji. Yang keempat, Kidung Pitrayadnya, yaitu kidung yang biasanya digunakan untuk mengiringi upacara kematian. Dan yang terakhir, Kidung Butayadnya, yaitu kidung yang dipercayai mampu mengundang kekuatan buta dan kemudian menyomyanya menjadi netral dan tidak mengganggu kehidupan manusia. Baik anak-anak, demikianlah materi Dharma Gita yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Om Santi 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 Om.